Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di YouTube. Hari ini saya akan jawab 7 pertanyaan dari satu kawan-kawan kita dari komunitas di YouTube. Dia kirim dan hari ini saya akan jawab. So terima kasih untuk Mr. W saya bilang dan kita mulai. Pertanyaan pertama, Coach mau tanya siapa pelatih favorit atau pantuan Coach Pikal dan kalau boleh tahu apa alasannya. Saya sendiri suka pelatihnya Jurgen Klopp, orang Jerman, pelatih di Liverpool sekarang. Kenapa saya suka tim dia main sangat atraktif, fansnya pasti suka main hardcore sepak bola, main gegenpressing, nah, dan dia punya caranya main sangat cepat, transisi cepat. Dia juga pelatih suka sport science, di mana dia pernah tarik yang dokter nutrisi dari Bayern München ke Liverpool, dan Klopp itu entusias dan dia punya empati untuk pemain dan dia punya etika sangat bagus. Kenapa saya suka dia. Yang pertanyaan kedua, kita tahu banyak pelatih top dunia menyetujui bahwa filosofi sepak bola pertahan terbaik adalah menyerang. Salah satu Coach Zidane di Real Madrid dan satu sisi menurut Coach Diego Simeone dan Jose Mourinho mendapat bahwa sepak bola bukan tentang ball possession dan main cantik, tetapi soal hasil akhir dan strategi parkir bus adalah Coach Diego dia bilang cukup ampuni juga. Apa mendapat Coach Pikal soal statement tersebut dan sebenarnya cara melatih Coach Pikal sendiri lebih kemana, bagaimana, kalau boleh share dan apa alasannya. Ini kan bahasa Inggris bilang attack is the best defense. Saya sebetulnya pikir itu bisa salah satu konsep yang bisa dipakai. Semua di dalam sepak bola bisa pakai. Dan hasil sudah buktikan seperti Diego Simeone punya style sendiri. Dia memang sukses dengan compact defense, parkir bis, dan main lebih banyak vertikal dan direct. Itu satu pilihan. Saya sendiri pikir pole possession sekarang di 2021 tidak terlalu penting, kecuali mungkin kita sudah unggul 2-0 dan kita mau habisin waktu. Itu memang satu resep yang bisa pakai. Saya pikir lebih penting sekarang transisi positif dan transisi negatif. Ini yang lebih penting dan mudah-mudahan pelatih-pelatih kita, pelatih muda di Indonesia fokus ke sana di dalam latihan juga. Dan terakhir, memang Diego Simeone punya style sendiri, tapi tetap dia jadi satu pelatih top. Ini pertanyaan nomor 3. Menurut Coach, faktor apa saja yang membuat potensi pemain dari fase muda ke senior menjadi terhambat atau gagal? Karena banyak pemain bola yang di usia junior main bagus, tapi ketika transisi di senior kualitas menurun. Menurut saya faktor ada 2. Nomor 1 itu mental. Mental artinya dia cepat puas, terlalu cepat puas menurut saya. Dan yang kedua faktornya tactical knowledge. Yang anak-anak kita untuk ambil keputusan masih kurang. Ini PR untuk pelatih-pelatih kita di usia muda, mulai latihan individual dan grup taktik dengan umur 10, 12, 13 tahun harus dia belajar, itu yang penting. Untuk mental mungkin juga ya harus pikir, jangan cuma pikir main di timnas U16 atau U19, tapi harus ada tujuan lebih lagi. Artinya yang main di liga profesional itu pertama dan main timnas senior yang kedua. Mungkin gangguan faktor untuk pemain muda di Indonesia, social media atau media. Ini terlalu lebihan di Indonesia dan ini mungkin ganggu pemain muda. Ini pertanyaan nomor 4. Kita tahu Coach Pikal banyak sekali mengikuti kursus kepelatihan dan terus upgrade ilmu kepelatihan walaupun sudah mengisi lisensi UEFA dan AFC Pro. Sepenting apa sih Coach mendapat dampak buat pelatih untuk selalu upgrade ilmu kepelatihan?
Sangat penting ini soalnya sepak bola dinamis, pasti ada perkembangan dan kita sebagai pelatih harus ikut. Saya sarankan untuk pelatih-pelatih muda ikut kursus sebanyak-banyak mungkin, kursus PSSI, AFC, soalnya di sana dapat banyak ilmu, bisa jadi referensi. Dan lisensi kepelatihan juga jadi SIM untuk kalian dapat kerjaan. Mungkin yang juga bagus di kursus, waktu kita mungkin sharing dengan 24 pelatih yang lain itu sangat bagus, soalnya kadang-kadang kita dapat inspirasi dari kawan-kawan pelatih juga. Bisa jadi satu pelatih Papua dia cerita, saya begini di klub saya, terus pelatih misalnya dari Bandung dia pikir, wah ini juga bagus, kenapa saya nggak coba? Ini bagus juga di kursus. So mudah-mudahan banyak kursus kalian cepat ikut kursus, langsung daftar ke Asprof, Askot atau Askap. Oke, ini yang pertanyaan nomor 5 dari Mr. W. Misalnya situasi pertandingan coach, tim kita main away dengan lawan yang kualitas di atas kita sedikit lebih baik. Menit 50 kita unggul 1-0, tapi menit 60 defensive midfielder kita cedera dan sudah tidak ada lagi defensive midfielder di bench. Apa situasi tersebut? Apa solusi coach sedangkan kita tahu bawaan kekuatan lawan di area tengah? Oke, misalnya saya sudah nggak punya defensive midfielder lagi di dalam tim saya. Ada mungkin 2 opsi yang saya pikir. Pertama, mungkin saya taruh di posisi gelandang bertahan, taruh satu center back. Yang center back-nya mungkin kuat bertahan pasti, dan mudah-mudahan saya punya center back yang juga punya kualitas yang bagus untuk distribusi and passing. Nah, saya taruh di sana. Yang opsi kedua mungkin misalnya betul-betul nggak punya, mungkin saya ganti dari formasi 1-4-1-4-1 di mana cuma satu gelandang bertahan. Mungkin saya ganti mainnya 4-2-3-1, di mana yang ada 2 gelandang bertahan, yang dua-duanya sebetulnya bukan tipe breaker, tapi soalnya ada 2 personel di sana, kita tetap kuat di sektor sana. Ini solusi untuk saya. Oke, ini pertanyaan nomor 6. Pada Euro 2020, formasi 352 sangat booming dan transisi pertahanan saat diserang formasi berubah jadi 5-4-1. Terbilang cukup ampuh dan efektif. Jika bertemu tim lawan dengan cara main tersebut, apa strateginya yang coach lakukan untuk antisipasi dan memenangkan pertandingan? Oke, misalnya saya lawan tim dia main 352, saya tahu yang 352 paling lemah di samping di wing. Soalnya di sana cuma satu pemain namanya wingback. So mungkin tim saya main formasi 4-4-2 atau 4-3-3 di mana kita kuatkan atau overload di wing, di samping. Di sana kita mau jadi over number, numerical advantage 2 lawan 1 di wing. Mungkin ini yang saya terapkan dan jelas saya akan instruksi ke pemain atau tim kita switch bola cepat dan main di wing, banyak main attack dari flank. Oke, ini pertanyaan nomor 7. Pesan untuk pelatih dan pemain muda di Indonesia. Oke, pesan untuk pelatih-pelatih muda, saya bilang harus update ilmu, artinya Anda harus cepat ikut kursus PSSI atau AFC untuk tepat ilmu lebih dan harus praktek. Kalian pada manapun harus kerja, harus turun ke lapangan setiap hari, 3 kali seminggu, itu yang penting. Oke? Untuk pemain muda, pesan saya itu gimana ya? Mungkin yang satu, misalnya Anda bingung, cari masukan dari orang kompeten, bisa jadi pelatih Anda, bisa jadi agen, bisa jadi pemain senior. Sharing dengan dia, nah itu yang penting. Yang kedua, Anda harus ikut instruksi dari pelatih selalu, soalnya pelatih kalian pasti mau yang terbaik untuk Anda. Nggak mungkin dia kasih solusi atau masukan yang tidak cocok. Harus dengar dari dia. Oke, selain lagi jangan cepat puas. Untuk pemain muda harus mimpi sebesar-besarnya.
Anak SSP harus mimpi jadi pemain profesional. Sudah jadi profesional Liga Indonesia, mimpi di main timnas. Apa itu sudah main di timnas? Mimpi main di Malaysia atau Thailand. Di Thailand sudah main, nanti mimpi main di Jepang atau Korea. Dan sudah main di Korea, seperti Asawi sekarang, kita harus mimpi main di Eropa. Harus mimpi sebesar-sebesarnya. Dan terakhir faktornya, kalian harus kerja keras, selalu belajar, harus disiplin dan lifestyle yang baik, jangan lupa sholat, dan doa untuk keluarga, terutama untuk ibu. Pasti sukses, insya Allah semua lancar, Anda punya karier besar sekali. Dengan ini saya mau bilang terima kasih untuk teman-teman yang nonton video yang ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk masukan dari saya. Dengan ini saya mau bilang sampai jumpa, stay sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.